Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla. Wa qal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa matal ghurur. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, salat isya yang Allah muliakan. Insyaallah nanti setelah kami prologi ada doa khusus untuk Bapak Dr. Andes Haji Slamet Hadi Wijaya MPD yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita awali dulu, pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, karena yang sering kami ulang-ulang, minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi mudolalah. Sama-sama Allah bekali kita itu telinga, mata, pikiran, hati. Tapi ada sebagian yang digunakan sehingga mendapatkan petunjuk Allah. Ada yang sebagian tidak digunakan kebaikan sehingga tetap berada di dalam kekafiran. Alhamdulillah, dengan kula yang lahum qulub walahum adhanun walahum absar, yang kita gunakan untuk kebaikan sehingga menjadi sarana kita mendapatkan petunjuk Allah. Kemudian yang kedua, kita bersahabat dengan orang-orang baik sehingga kebiasaan kita sama dengan kebiasaan teman kita atau kebiasaan teman kita sama dengan kita. Insyaallah demikian sebagai prolog. Prolog kedua tentang mumayyizat di hari Senin, karena kebetulan beliau Bapak Dr. Andes Haji Slamet HW ini juga meninggal di hari Senin tanggal 17 Agustus jam 8.28 tahun 2026. Umur beliau sampai 78 tahun. Maka sebelumnya sekedar kita kait-kaitan dengan urusan hari Senin sambil mengingat Bapak Ibu yang hari entah berkenan di puasa hari Senin dan hari Kamis. Satu, hari Senin yaumu mauludi Rasul. Ya, hari Senin adalah hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul lahir itu tidak dengan susah-susah atau dengan senang hati, tetapi beliau farahana biyau maulud bisyam. Rasulullah memerintahkan hari Senin dan hari Kamis untuk melakukan puasa sunnah. Yang kedua, hari Senin juga yaumu al-bi'tsah, karena ketika Rasul di Gua Hira di Jabal Nur mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan, juga jatuh di hari Senin. Sehingga Senin itu namanya Yaumul Bi'tsah, hari kebangkitan beliau dari seorang manusia biasa menjadi seorang Nabiullah, ditandai dengan turunnya wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari Senin juga hari hijrahnya Rasul dari Mekah menuju Madinah. Sebagian mengatakan di hari Kamis. Dari Mekah ke Madinah di hari Senin. Kemudian hari Senin juga hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah haji wada. Kemudian hari Senin juga hari yauma tu'radul a'mal 'ala Allah, hari dipaparkannya catatan-catatan kita
di hadapan Allah. Maka sampai Rasul mengatakan, aku pingin ketika catatanku dilihat, diteliti oleh Allah, aku sedang dalam keadaan puasa. Tu'radul a'mal yaumul qiyamah yaumul itsnin wal khamis. Jadi dipaparkannya, dilihatnya lembaran-lembaran catatan amal di hari Senin dan hari Kamis. Fauhibbu ayu'radu amali wa ana shaim. Maka saya pingin ketika amalku diteliti oleh Allah, aku sedang puasa. Lidzalik karena Nabiyu, oleh sebab itu Nabi pun memerintahkan untuk puasa hari Senin dan hari Kamis. Dan juga yang terakhir, tuftahu fi abwabul jannah yaumul itsnin wal khamis. Dibukanya pintu surga juga di hari Senin dan hari Kamis, insyaallah fayughfaru li kulli abdin la yusriku billahi syai'an, diampuni bagi orang yang tidak pernah melakukan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk ukhuwah kita kepada beliau. Beliau juga meninggal di hari Senin kemarin tanggal 17. Marilah kita mendoakan kepada beliau semoga Allah yang pertama memberikan meninggal dengan husnul khotimah. Yang kedua, semoga seluruh kebaikan beliau setelah saya mendengarkan Mahasinul Mayyit di Masjid Riyadul Jannah Ngerni Boyolali, sedabrek amal yang sudah beliau lakukan. Juga mendapatkan Mahasinul Mayyit oleh Bapak Haji Samrodin ketika penyerahan jenazah beliau ke warga di Ngerni Boyolali. Yang ketiga, semoga seandainya beliau punya kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditempatkan di jannahnya. Dan yang terakhir, semoga ahlu waris diberikan kesabaran, tawakal, dapat meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan beliau selama sihatnya, selama hidupnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyul hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wathalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma a'idhu min adzabil qabri aw adzabin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahayyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat setiap orang nanti akan membawa amal masing-masing, kami jadi ingat tentang mumayyizat, kelebihan-kelebihan amal yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi memang berbeda-beda sesuai dengan ya, materi yang pernah kami sampaikan. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Bekerjalah kalian sesuai dengan profesimu masing-masing. Beramalah kalian sesuai dengan kemampuanmu masing-masing, background masing-masing. Karena setiap orang itu berbeda-beda, maka ketika zaman sekolah kita masih ingat sebuah mahfudot hafalan gitu. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu tahtakir, menghina temanmu, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Maka kita akan membahas tentang kelebihan para sahabat Nabi yang kadang ada persamaannya dengan Nabi yang lain. Kelebihan para sahabat Nabi yang kadang-kadang amal itu ada kesamaannya, kadang-kadang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang penting kita hidup tuh punya petingan amal yang nanti akan kita bawa di hari kiamat, hari akhir. Kemarin sudah pernah kami nukilkan, Adi bin Hatib masuk Islam baru tahun ke-10 ke-9 Hijriah. 1 tahun kemudian Rasulullah meninggal. Tapi beliau mengatakan, saya tidak mau kalah dengan orang-orang yang lebih awal masuk Islam. Maka beliau, petingan amal beliau, spesial amal beliau itu 2. 1 hubungan dengan salat, yang kedua hubungannya dengan infak, zakat, sedekah. Materi tentang salat kemarin sudah kita paparkan tentang ma'adzanal muadzin illa wa ana ala wudu, ma'adzanal muadzin illa wa ana fil masjid. Tidak ada suara azan dikumandangkan, posisiku sudah berada di masjid. Tidak ada suara azan dikumandangkan, pasti aku sudah wudu. Nah, ini tentang min fadli tabqiris shalah, keutamaan dari lebih awal dari waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan. Ini amal petingannya Adi bin Hatib. Yang kedua, beliau ini memang urusan infak ingin menyerupai Utsman bin Affan dan Abu Bakar serta Abdurrahman bin Auf. Maka kita akan bacakan sekilas kemawon supaya kita itu punya petingan amal masing-masing besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid itu orang menyebutnya sebagai Saifullah al-Maslul, pedang yang terhunus. Hampir di setiap peperangan Khalid bin Walid barisan paling depan. Pengen mati di medan perang. Tapi karena pinternya perang, mati-mati di tempat peperangan. Beliau meninggal di atas kasur. Saking strateginya pintar. Jadi pengen mati di medan perang biar syahid, masuk surga tanpa hisab. Tapi enggak meninggal di medan perang, pada setiap ada peperangan senantiasa di depan, pengen mati. Enggak mati-mati, saking strateginya pinter, sampai orang menyebutnya Saiful Maslul, pedang yang terhunus. Yaitu Khalid bin Walid. Tidak ada sebuah peperangan tanpa Walid, hampir tidak ada. Kemudian yang kedua, Mu'ad bin Jabal, yang oleh Rasul dan kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab, diutus ke negeri Yaman, sampai kalau Indonesia saat itu, Indonesia sedang tahun 2019 kemarin ada corona. Ternyata di zaman Mu'ad bin Jabal juga ada penyakit yang hampir mirip seperti itu. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini a'lamul ummah bil halal wal haram. Beliau itu ahli fikih, orang yang paling tahu tentang hal yang diharamkan
Dan yang dihalalkan adalah Mu'ad bin Jabal. Tanya tentang halal haram, tanya Mu'ad bin Jabal. Jadi spesialisnya beliau seperti itu. Sementara ketiga, Ubay bin Ka'ab. Spesial beliau dalam baca Quran, hifdzul Quran, dan menjadi imam masjid. Maka ketika sholat tarwih pertama kali didirikan di Masjid Nabawi, yang saat itu Amirul Mukmininnya Umar bin Khattab, yang pertama kali jadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Sehingga sebagian orang mengatakan itulah bid'ah pertama kali Umar bin Khattab melakukan sholat tarwih berjamaah. Sampai mengatakan karena memang sebelumnya itu tidak ada koordinasi sholat tarwih secara berjamaah. Jadi sendiri-sendiri. Atau bahkan Rasul juga kadang ke masjid, kadang tidak. Tapi di zaman Umar semua dikumpulkan, pilih Ubay bin Ka'ab yang bacanya bagus dan kemudian hafalannya banyak dijadikan imam. Maka spesial beliau di urusan Al-Quran wa qiraatuhu, Quran dan bacaannya. Lain lagi dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu katibul wahyu, penulis wahyu. Jadi wahyu-wahyu yang sudah disampaikan oleh Rasul, karena Rasul itu menyampaikan wahyu tidak dengan mushaf atau Quran yang begini, itu langsung dari Allah lewat Jibril, ditalkinkan atau diucapkan oleh Jibril, diturunkan oleh Rasulullah. Itulah ada konsep tahfidzul Quran, metode talqin. Metode likok, ketemu langsung dengan ustadznya baca, kemudian dia menirukan. Maka kalau hal ini kita belajar kayak bahasa Inggris, bahasa Arab tuh metode membiu. Misalnya, what are you doing? Nah, suruh mengikuti, what are you doing? Misalnya begitu. How are you? How are you? Itu suruh ikuti. Walaupun kita mungkin English Amerika dengan English di mana? British itu lain. Ini misalnya metode talqin. Itu paling tahu adalah Zaid bin Sabit. Maka beliau adalah penulis wahyu yang kemudian dari tulisan beliau itu dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan. Jadilah Quran yang hari ini bisa kita baca. Maka awal-awal halaman itu ada tulisan Bikhot Utsmani. Karena sebagai proyek yang dilakukan Utsman bin Affan lah menggandakan Quran dari tulisan Zaid bin Sabit. Itu pertama kali digandakan jadi 10 mushaf Al-Quran, dikirim di beberapa tempat. Kemudian yang berikutnya, spesialnya untuk Bilal bin Rabah adalah muadzinur Rasul. Jadi suaranya luar biasa. Sebagaimana sering saya sampaikan, ya Allah, kita tuh di Indonesia itu punya orang-orang yang suara bagus. Rata-rata orang NTB, orang Madura, orang Sulawesi, orang pesisir utara kok suaranya apik-apik. Aku kadang-kadang wah, Masya Allah kayak panganannya apa loh. Dan ternyata rata-rata orang Nigeria, tempatnya Mahir Al-Muaikri juga, tempatnya Syekh itu suaranya bagus-bagus. Maka rata-rata orang berkulit hitam itu suaranya bagus-bagus. Nah, ternyata itu sejak dulu memang bukan karena keturunan Bilal bin Rabah, memang rata-rata orang berkulit hitam suaranya bagus-bagus. Ya tidak, terus saya mengatakan, oh podo, wong NTB ya ireng-ireng. Wah, NTT ya enggak, memang begitu. Masalah. Maka Bilal bin Rabah dijadikan Rasul sebagai muadzin. Maka kalau beliau menjadi muadzin, hampir pasti sholatnya lebih awal waktu. Jadi bapak-bapak monggo ingkang badhe nindakaken sholat ketika pingin gak terlambat daftar jadi muadzin.
Pasti sholatnya nggak terlambat karena sebelum sholat diawali diadani terlebih dahulu. Kemudian saking cintanya beliau kepada Rasul, sepeninggal Nabi beliau ngambek nggak mau adzan. Kemudian dipanggil oleh Abu Bakar, ya Bilal, kok sekarang melarikan diri dari masjid? Kamu terus kemana? Aku susah, nggak bisa ketemu Rasul. Aku di dunia pengen bersama Rasulullah, besok meninggal. Aku pengen jadi satu dengan beliau. Itu makanya orang-orang yang baik itu pengen ketika di dunia ya menjadi teman, besok di akhirat juga jadi teman. Inilah Bilal bin Rabah. Maka karena dipanggil Abu Bakar, orang-orang sudah pada rindu suaramu, maka adzanlah. Maka dalam hatinya mengatakan, seandainya yang nyuruh saya bukan Abu Bakar, aku nggak mau kok. Hidup-hidup utang budi tak sahur. Begitu. Karena yang memerdekakan Bilal siapa? Abu Bakar. Hidup-hidup aku nyari utang budi, saya kenal Islam, saya disiksa itu, siapa yang merdekakan? Aku adalah Abu Bakar. Maka beliau adzan, begitu sudah Allah Akbar, mendapatkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasul. Enggak diterus ke, nangis. Mila Bapak Ibu kadang-kadang nggih mboten masalah kenging nggih. Kang garwa nalika lungguh wonten ngajeng, ya Allah, pertemuan aku dengan umiku di situ, duduk di kursi pojok, nangis. Kula niku nek wonten ngomah nggih, kula wonten bondi ngene mertua niku, ya Allah, aku ketemu Umi, Bu Aminah mesti lagi duduk di sana itu. Aku ketemu bapakku terakhir tak papat begini duduk, lah, kemudian sari, kemudian la ilaha illallah, meninggal. Masih detik-detik terakhir dengan kula kelingan kabeh. Maka Bilal bin Rabah pun detik-detik terakhir Rasul meninggal itu kelingan. Itulah jadinya anggar kelingan Rasulullah meninggal nangis. Nggih. Kula inget Pak Slamet niku nangis lho, Pak. Ya Allah. Salat, sebelum salat baca Quran dulu. Habis salat baca Quran dulu kalau ingkang matur. Wonten nggih? One day 3 juz. Satu hari 3 juz. Umur beliau sudah 78, melazimi per hari 3 juz. 10 hari sekali khotam. Bapak Slamet niku saksi mata yang sebelum sholat baca Quran, setelah sholat baca Quran, 1 hari 3 juz. Masya Allah. Ini saksinya tidak hanya 1. Nah, banyak. Maka saksi-saksi hidup itu insya Allah nanti di akhirat juga dijadikan saksi oleh Allah SWT. Sementara Bapak Ibu ketika kita di Madinah, di Masjid Nabawi, kita masih mengenang Abu Hurairah. Ketika beliau ikut taklim di Darus Suffah, sebuah dar tempat untuk orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, yang saat itu masih miskin, belum bisa kerja, kemudian belum punya pekerjaan, belum punya rumah, sementara waktu ditampung di masjid. Itulah yang kemudian hari-hari ini banyak masjid-masjid menampung para musafir minimal. Yang musafir mau cari hotel, cari losmen, penginapan juga tidak punya uang, sementara boleh tidur di masjid. Tapi jangan merasa tersinggung ketika nanti takmir meminta identitas. Mas nyuwun ngapunten, monggo mau sari di sini boleh, tapi identitas ditinggal. Itu tidak apa-apa, sebagaimana kita perlakukan di hotel-hotel juga seperti itu. Karena nggih wonten kedadosan. Jari turun nang masjid, ternyata nggih kotak infak niku dikoras coba. Aku ngerti CCTV. Masya Allah. Ngapunten, jangan tersinggung karena memang diperlakukan seperti itu. Maka Bilal bin Abu Hurairah, aktsarus sahabah
riwayat al-hadis, sahabat Nabi yang paling banyak menulis hadis, meriwayatkan hadis lah Abu Hurairah. Maka nanti kau jenengan kula maos Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, kemudian Jami Shogir, hampir semuanya ada an Abi Hurairah. Sementara Bapak Ibu, padahal menulis hadis itu tidak diperbolehkan selama wahyu masih turun. Artinya selama Rasul masih hidup tuh hadis tidak boleh ditulis. La taktubu anni ghairal Quran. Rasul mengatakan jangan tulis dariku selain Al-Quran. Ternyata Rasul punya keinginan agar tidak tercampur antara ini ayat langsung dari Allah lewat Jibril dengan yang satu adalah hadis Rasul. Biar tidak tercampur, maka harus ditulisnya sepeninggal Nabi. Maka Rasul mengatakan jangan tulis dariku selain Al-Quran. Berarti setelah Rasul meninggal baru ditulis. Kok beliau ini masih ingat 5.374 hadis? Kok bisa kelingan gitu? Dek zaman semono Nabi tahu ngendika ngene. Saksine sapa? Maka nanti ada istilah hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Perawinya sampai Bukhari itu berapa orang? Semakin sedikit yang merawikan semakin kuat. Bukan semakin banyak, semakin sedikit orang yang merawikan semakin kuat karena lewatnya hanya sedikit orang. Yang kedua, semakin banyak yang mendengarkan hadis itu ketika Nabi bersabda, semakin kuat disebut dengan hadis mutawatir. Nah, yang bisa beda-beda seperti ini Abu Hurairah itu Masya Allah, kemudian oleh Imam Bukhari, kemudian beliau tulis, kemudian disyarah hadis itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani atau sarah-sarah yang lain. Jadi monggo, ternyata hari ini hifdzul Quran sudah banyak, tapi sebagian pesantren sudah mulai tambah lagi unitnya hifdzul hadis, setidaknya Bukhari dan Muslim. Belum sampai Abu Dawud, belum sampai Tirmidzi, belum sampai kepada Hakim dan yang lain-lainnya. Belum sampai kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Rata-rata baru dua hadis. Anas bin Malik, beliau sahabat Nabi masih kecil, diserahkan ibunya kepada Rasulullah, khadim Rasulullah. Maka ketika masih kecil, diserahkan ibunya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku, ya Rasulullah, hadza Anas, khadimuka fat'ulahum. Ya Rasulullah, ini anakku Anas, aku serahkan kepada jenengan untuk bisa membantu seluruh keperluan jenengan, tetapi aku minta doa dulu untuk anakku Anas ini. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu wa atil umrahu wa gfir lahu. Ketika masih kecil, Anas bin Malik itu sudah dapat doa dari Rasul. Allahumma akthir malahu, ya Allah, semoga anak ini besok ketika sudah dewasa besar, kau berikan harta. Ternyata doa Nabi terkabul. Di pojok-pojok kota Madinah ada harta bendanya Anas bin Malik. Satu di antara sekian adalah kambing dan kebun kurma. Mergo dongane Nabi. Yang kedua, wa aktsir waladahu. Ya Allah, jadikanlah orang ini kaya dan jadikanlah punya anak dan cucu banyak. Maka dalam sejarah konon anak dan cucu beliau itu 75, Pak. Anak plus putune 75. Ya Allah. Itu dungane Kanjeng Nabi. Yang ketiga, wa'atil umrohu, panjangkanlah umur ya Allah. Nanti jenengan bisa googling, umur beliau sampai 125. Kanjeng Nabi mung swidak telu. Beliau sampai 125, wa'atil umrohu
Waghfir lahu, ampunilah. Insya Allah ini diampuni karena untuk ini kan kita belum tahu, belum apa, kita juga belum tahu, tetapi insya Allah diampuni oleh Allah. Kemudian wabarik laufi ma'atetahu, ya Allah berikanlah keberkahan keluarganya dan berikanlah hartanya. Anas bin Malik membantu Nabi 10 tahun lamanya. Kemudian beliau juga pengen, ya Allah, aku hidup di dunia jadi satu dengan Rasul membantunya. Aku pengen besok di akhirat juga ingin membantu Nabi. Padahal di akhirat itu tidak ada yang membantu manusia, nggak ada. Besok ingkang paring daharan unjukan itu beda dari ya Allah. Dan para malaikat atau istilahnya dalam Quran itu hulam. Hulam itu anak belasan tahun yang nanti akan ngladeni kebatan jenengan kulo. Bapak badhe ngunjuk nanti hulam itu. Maka Bapak Ibu dalam ayat yang senantiasa untuk mengembirakan kita, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bapaknya beriman, kemudian ibunya beriman. Insya Allah karena bapak ibu beriman, punya anak beriman pula, besok di akhirat Allah temukan di surga. Ketika sudah ketemu bapak ibu anak, lan mangke ingkang paring daharan sinten? Ada dua tafsir. Yang pertama, anak-anaknya besok akan ngladeni wong tuani. Mula sebelum kamu ngladeni aku nang akhirat, ngladenono di dunia dulu, besok kamu jadi satu aku dengan di akhirat. Yang kedua, anak yang dimaksud bukan anak biologis dunia, tapi besok gulam, anak yang memang oleh Allah dijadikan makhluk akhirat untuk melayani panjenengan kula. Kalau saya tidak mempermasalahkan dua tafsir itu, bisa anak kita, bisa memang makhluk Allah yang diciptakan untuk urusan akhirat, badhe ngladosi kebatan panjenengan kula. Bahkan besok suami istri bisa ketemu. Besok siapa yang masuk surga duluan, sing ngenalke nggih anak niki. Alhamdulillah Bapak, jenengan pun ditenggo ibu wonten lebet. Ibu iki tenan ora, rumangsaku bapakku bojoku mbiyen tidak sebagus ini. Kok sekarang banteng, putih, resik kaya Nabi Yusuf. Sing lanang yo, iki tenan apa ora? Kok sekarang putih bersih beda, wahurunin ka'amsani lu'lu'il maknun. Bidadari itu seperti mutiara yang terpendam. Iki bojoku mbiyen. Wah, rangkul-rangkulan, cinta pertama kaya nalika ketemu nang donya, Masya Allah. Monggo bila menawi Bapak Ibu salat dalu, Kang Estri dereng wawungu tangeke mah, ayo salat bareng. Aku pengen bebojoan nganti akhirat. Nggih, menawi mangke Estri ingkang sampun lebih awal bangun malam, kok Kang garwa tasih mang bangun nggih, Bu. Mas, tangi. Aku pengen nang swarga bareng-bareng. Tenan. Ngaten iki ya Allah, kula begitu ingat Bapak Haji Slamet meninggal, Bapak meninggal, Umi meninggal, sahabat meninggal, Rasul meninggal. Ya Allah, kumpulkan kami, alhikni bisolihin, tawaffani musliman, ayatipun pripun? Tawaffani musliman wa alhikni bisolihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan posisi muslim dan temukanlah aku dengan orang-orang soleh. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqah. Nah niki sekali lagi Anas bin Malik. Lajeng ingkang angka salajengipun setelah Anas bin Malik yaitu Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah yang keempat. Yang pertama asbaqun nas islaman. Yang pertama kali masuk Islam setelah istri beliau Khadijah adalah
Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ternyata kalimat As-Siddiq pemberian Nabi. Mengapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Yang pertama kali mempercayai Rasul Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar. Tadi malam aku diperjalankan dari Mekah menuju Madinah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku sholat 2 rakaat bersama para roh-roh para nabi di sana. Kemudian aku dinaikkan sampai ke Sidratil Muntaha. Bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam. Terus Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kemudian aku berhadap dengan Allah. Amaroni Rabbi bi khamsi sholawat. Aku diperintahkan Allah, diwahyukan Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Orang lain tidak percaya, ya nggak masuk akal lah. Tapi Abu Bakar, kalau yang ngomong Nabi, aku langsung percaya. Itulah Shodiqul Masduq, itu Nabi. Maka Nabi pun memberikan panggilan untuk Abu Bakar menjadi As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kemudian Abu Bakar juga yang menemani Rasul di berbagai tempat, termasuk tempat-tempat yang sangat menakutkan, yaitu ketika dikejar-kejar orang musyrik dan orang musyrik Quraisy, ketika beliau menjelang hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu di Gua Thur. Insyaallah Bapak Ibu yang sudah berangkat, memang hari ini pun untuk bisa naik ke Gua Thur agak susah. Kemudian yang berikutnya, yaitu pertinggan amal yaitu awal Islam. Mempercayai Rasul itu Isra Mi'raj. Yang berikutnya adalah urusan infak. Urusan infak ini da'an Nabi lil infak. Suatu saat Nabi memanggil sahabat-sahabat Nabi untuk melaksanakan, untuk ikut serta dalam infak. Ja'a Umar ibn Khattab bi nisfi malihi. Karena dipanggil Nabi agar mereka berinfak, langsung Umar datang terlebih dahulu membawa separuh harta yang dimiliki. Wah. Dengan membawa separuh, kemudian Umar mengatakan, hari ini al-yaum asbaku min Abi Bakrin infaqon. Hari ini aku akan dapat mengalahkan Abu Bakar dari urusan infak. Nah, begitu mengatakan seperti itu, Abu Bakar mau datang bimalihi kulihi, kabeh bondone gowo. Aku wis nggawa separo, muga-muga ora ana sing ngalahke, tahu-tahu Abu Bakar datang kabeh bondone gawa. Fasalan nabiyyu ma apaita li ahlik. Kok bandamu mbok gawa kabeh? Nah, terus yang disisakan untuk keluargamu apa? Apa kata Abu Bakar? Aku punya Allah dan Rasulnya. Umar mengatakan, kalah lagi. Kalah lagi. Memang Abu Bakar tidak ada yang nandingi. Pertama kali masuk Islam, yang pertama kali meyakini Rasul, yang pertama kali mempercayai Rasul Isra Mi'raj, yang mendampingi beliau di Gua Thur, kemudian yang menyerahkan anaknya masih kecil, masih 6 tahun, kemudian 9 tahun dinikahi Rasul, yaitu Aisyah. Maka beliau pun mendampingi Nabi ketika Nabi meninggal dunia. Maka tidak lama lagi Rasul memang pernah mengatakan, Abu Bakar, ya anakku Aisyah, besok di sini ini ada tiga bintang akan jatuh. Ternyata 3 bintang yang dimaksud itu ternyata satu Rasulullah, kedua Abu Bakar, dan ketika Umar. Maka setiap Bapak Ibu datang ke Madinah, insya Allah bisa menyaksikan makamnya Rasul, makamnya Abu Bakar, dan makamnya Umar bin Khattab. Saya kira dulu Bapak Ibu yang kami hormati, intinya monggo jenengan kula tidak harus sama amalnya dengan orang lain, ingkang bahkan duwe petingan amal supados jenengan kula saged selamat nginjang wonten akhirat, lan mugi-mugi kados pantungo jenengan kula kagem Bapak Haji Slamet Hadi Wijaya MPD ugi selamat wonten donya, selamat wonten ing akhirat. Mekaten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.